Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari yang cerah ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang baru, bab yang ke-66, bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuq asyirk. Bab penjelasan tentang upaya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjaga tauhid dan menutup semua jalan yang bisa menyampaikan pada kesyirikan. Bab penjelasan dalil-dalil tentang upaya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menjaga tauhid dan menutup segala pintu kesyirikan. Jadi bab ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana teladan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam mencintai umatnya, yaitu dengan mengajarkan tauhid dan menjaga tauhid mereka, dan menjelaskan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan agar semua pintunya ditutup. Jadi bab ini juga menjelaskan bagaimana teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bertauhid dan betapa takutnya beliau kepada kesyirikan, sehingga beliau terus berupaya untuk menjaga tauhid dan menutup segala sesuatu yang bisa mengantarkan pada kesyirikan, baik ucapan maupun perbuatan. Walaupun dalam sebagian ucapan tidak diyakini dalam hati, tetapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kekhawatiran beliau jangan sampai hal itu mengantarkan kepada kesyirikan. Dan ini termasuk karakter syariat Islam dan keistimewaan agama yang mulia ini, serta hikmahnya, kebijaksanaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan-perbuatan yang tercela. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga melarang semua yang bisa mengantarkan pada perbuatan tersebut. Ini keindahan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala melarang kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala melarang semua perkara yang bisa mengantarkan pada kesyirikan tersebut. Seperti kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka sebelum terjadi kesyirikan sudah dicegah, sudah ditutup semua jalan yang bisa mengantarkan pada kesyirikan tersebut. Sama dengan maksiat yang lainnya seperti zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati zina. Zina dilarang, mendekatinya juga dilarang, yaitu melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan pada perzinahan. Oleh karena itu wanita diperintahkan menutup auratnya, laki-laki dan wanita diperintahkan untuk tidak mengobrol pandangan kepada yang bukan mahramnya, kepada selain pasangannya yang sah. Dilarang berikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita, dilarang berdua-duaan, dilarang bersentuhan. Semua itu karena diharamkannya perzinahan. Karena tidak akan terjadi perzinahan kecuali harus melewati pintu-pintu tersebut. Demikian pula kesyirikan. Tidak akan terjadi kesyirikan kecuali karena ada sebab-sebabnya. Ada hal-hal yang bisa mengantarkan pada kesyirikan tersebut. Maka semua pintu itu ditutup. Ya. Dan bab ini serupa dengan bab yang ke-22. Ya. Ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Dan di situ sudah dijelaskan sebagian dalil-dalil yang menunjukkan upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid dan menutup segala pintu yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Dan dalam bab ini ditambahkan dalil-dalil yang lain sehingga kita lebih memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita jadikan teladan. Betapa takutnya beliau pada kesyirikan, dan beliau seorang nabi. Maka tidak patut apabila ada di antara umatnya itu menyombongkan diri, merasa sudah muslim, lalu tidak khawatir dengan kesyirikan, sehingga
perbuatan-perbuatan yang mengantarkan pada kesyirikan seakan-akan ringan di matanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut. Dan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah Allah contohkan dalam Al-Qur'an kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul itu tidak merasa aman, khawatir jangan sampai diri dan keturunannya, demikian pula masyarakatnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka seluruh pintu, seluruh sarana, baik ucapan maupun perbuatan yang bisa mengantarkan pada kesyirikan itu sudah dilarang, diperintahkan untuk ditutup, ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, beliau menyebutkan dua dalil. Dalil yang pertama, wa an Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Syikhir, semoga Allah meridhai beliau. Baik. Beliau adalah Abdullah bin Syikhir bin Auf bin Ka'ab bin Wiqdan al-Huraishi, ya, masuk Islam ketika hari pembebasan kota Makkah, ya, ketika Fathu Makkah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ya. Aku pernah bersama delegasi Bani Amir yang diutus untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketika terjadi Fathu Makkah, banyak utusan-utusan dari berbagai suku untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan diri telah masuk Islam dan mau belajar Islam. Fakulna, lalu ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kami berkata, "Anta sayyiduna, engkau adalah raja kami, pemimpin kami." Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala." Tabaraka wa ta'ala. Raja yang sebenarnya, pemimpin yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala, yang maha berkah dan maha tinggi. Fakulna, lalu kami katakan, "Wa afdaluna fadla." Dan engkau adalah orang yang paling utama di antara kami. Wa a'zamuna tawla, dan paling agung kemuliaannya. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum." Ucapkan perkataan kalian atau sebagian perkataan kalian, wala yastajriyannakum syaitan, tapi jangan sampai syaitan memperalat kalian, yakni memperalat manusia dengan kata-kata yang berupa pujian sampai berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bisanadin jayyid, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Baik. Dalam hadis ini diceritakan tentang utusan dari Bani Amir yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan diri telah masuk Islam dan mau belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di awal pembicaraan mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Anta sayyiduna," engkau adalah raja atau pemimpin kami. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tawadhu, orang yang sangat beradab kepada Allah, khawatir jangan-jangan mereka mengangkat beliau sebagaimana derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "As-sayyidullah tabaraka wa ta'ala." Raja yang sebenarnya, pemimpin yang sebenarnya adalah Allah yang maha berkah dan maha tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, hati-hati, jangan berlebih-lebihan di dalam memujiku. Kenapa? Karena hal itu bisa mengantarkan pada kesyirikan, bisa mengantarkan pada penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini telah menimpa kaum Nasrani. Oleh karenanya
Nabi SAW juga bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Yesus bin Maryam alaihissalam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Aku ini hanya seorang hamba, katakan hamba dan rasulnya. Cukup sampai di situ. Ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Dan tawadhunya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesempurnaan tauhid dan menutup segala pintu yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Ini sangat berbeda dengan sebagian orang yang disebut Habib atau Sayyid, bangga dengan gelar-gelar mereka, tidak tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tawadhu. Karena tawadhu kepada Allah menunjukkan kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memuji beliau tidak dibiarkan ada kesan beliau itu sangat tinggi derajatnya sampai-sampai bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan untuk berhati-hati jangan sampai terjadi sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Nasrani dalam memuliakan Nabi Isa alaihi salam sampai mereka mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke derajatnya yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, yaitu mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan, katakan apa saja yang kalian inginkan, tapi hati-hati. Jangan mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Wala yastajriyannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan memperalat kalian, menipu kalian sehingga kalian berlebih-lebihan di dalam memuji aku, di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran yang sangat besar dari hadis ini adalah an-nahyu anil gulu fil madhi. Larangan bersifat gulu, berlebih-lebihan di dalam memuji seseorang. Walaupun kalau kita perhatikan ucapan pujian di sini itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan juga, dan memang sesuai dengan kenyataan. Anta sayyiduna, engkau adalah raja dan pemimpin kami, benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Bukan cuma pemimpin kaum muslimin ketika itu, bahkan beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak Adam seluruhnya. Bukan Nabi Adam alaihissalam yang pemimpin, tapi beliau pemimpin. Dan beliau adalah orang yang paling utama dan paling mulia. Ini ucapan yang sesuai dengan hakikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang keadaannya seperti itu. Tetapi tetap saja beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar berhati-hati dengan ucapan-ucapan seperti ini. Dan kekhawatiran beliau benar-benar terbukti. Seperti dalam syair Busiri yang pernah kita sebutkan, yang sering dibaca ketika peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat pujian-pujian yang sampai mengantarkan mereka pada kesyirikan. Kata Al-Busiri, ya aqrawal khalqi ma liman aludhu bihi. Wahai makhluk yang mulia, makhluk yang termulia, tiada tempat aku berlindung selain kepadamu. Perhatikan, ucapannya mengantarkan pada kesyirikan. Iya. Maka pelajaran terbesar dari hadis ini adalah teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid dan menutup segala pintu yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Baik. Dalil yang kedua, Wan Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, anna nasan qalu, bahwasanya ada sekelompok orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai yang terbaik di antara kami, wabna khairina, wahai anak orang terbaik di antara kami, wa sayyidana, wahai raja dan pemimpin kami, wabna sayyidina, wahai anak raja dan pemimpin kami. Dia memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap pujian. Rasulullah, khairuna, orang yang terbaik di antara kami, wabnu khairina, dan anak orang yang terbaik di antara kami. Kalau dia mengatakan Rasulullah, andaikan dia cukupkan sampai di situ, itu sudah yang terbaik. Lalu dia katakan lagi, ya khairana, wahai engkau yang terbaik di antara kami. Ini benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Wabna khairina, dan anak yang orang yang terbaik di antara kami.
Maksudnya di sini nasab beliau adalah nasab yang paling mulia. Sebab beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula ucapannya wa sayyiduna wa ibna sayyidina, berupa pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan pujian-pujian tersebut? Apakah beliau senang lalu berbangga diri karena posisinya tinggi dan dicintai di tengah-tengah manusia? Tidak sama sekali. Beliau khawatir jangan sampai ucapan-ucapan tersebut membawa mereka pada kesyirikan, yaitu gulu, berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengangkat derajat beliau melebihi derajatnya yang semestinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, faqal, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum, wahai sekalian manusia, ucapkan apa yang kalian mau. Wala yastahwiyannakum syaitan, tetapi hati-hati jangan sampai syaitan menipu kalian. Ana Muhammadun Abdullahi wa rasuluh, aku ini hanyalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, cukup. Ini yang terbaik, pujian yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Di dalam pujian ini terkandung dua rukun di dalam beriman terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah, sehingga kita tidak mengangkat beliau pada derajat rububiyah atau derajat uluhiyah, karena beliau tidak memiliki karakter rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Iya. Beliau tidak mengetahui perkara gaib, dan Allah telah memerintahkan kepadanya untuk mengumumkan kepada manusia, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah, aku ini hanya manusia seperti kalian juga. Lalu Allah juga perintahkan untuk mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu'." Andaikan aku tahu perkara gaib, tentunya kebaikan saja yang bisa aku perbanyak, dan aku tidak bisa ditimpa keburukan sedikit pun. Kenyataannya Nabi SAW ditimpa berbagai bala. Ketika perang Uhud, kepala beliau terluka, gigi beliau patah. Andaikan beliau tahu perkara gaib, tentunya beliau bisa menghindar sebelum kejadian itu terjadi. Sebelum ada penyerangan, beliau sudah tahu, oh ini akan terjadi penyerangan. Ternyata tidak. Nabi SAW tidak bisa menghindari apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW, beliau menikah, beliau makan, beliau tidur, beliau memiliki keturunan sama seperti kita juga. Beliau ditimpa suatu penyakit sama seperti manusia biasa. Sehingga jangan berlebih-lebihan. Ini makna beriman bahwa beliau adalah hamba Allah. Rukun yang kedua, mengimani beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, walaupun beliau manusia biasa, tetapi wajib mendapatkan penghormatan, wajib mendapatkan ittiba, peneladanan, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menghormati dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seorang hamba dan juga seorang rasul yang harus diikuti. Dua rukun ini menafikan dua bentuk kekafiran. Yang pertama kekafiran Nasrani, yang kedua kekafiran Yahudi. Kekafiran Nasrani adalah sikap ifrat, berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihi salam, sehingga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Isa alaihi salam. Adapun kekafiran orang-orang Yahudi, mereka membunuh para rasul yang diutus kepada mereka, tafrid, berlebih-lebihan, meremehkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum." Kalian benar-benar akan mengikuti teladan atau kebiasaan dengan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka hendaklah kita berhati-hati dari sikap Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi meremehkan para rasul yang diutus kepada mereka, bahkan tidak segan-segan mereka membunuh. Mereka membunuh para rasul yang diutus kepada mereka. Sebaliknya orang-orang Nasrani malah berlebih-lebihan di dalam menghormati dan mengagungkan rasul yang diutus kepada mereka. Dua-duanya salah. Dan Nabi SAW telah memperingatkan akan ada di antara umat ini yang mengikuti kebiasaan mereka. Dan subhanallah, hal itu telah kita saksikan. Ada di antara umat Muhammad SAW yang meremehkan sunnah beliau.
mungkin tidak meremehkan secara langsung. Bahkan sebaliknya, dia mengaku cinta Rasul, tetapi perbuatannya adalah bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat orang Yahudi, meremehkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan perbuatan-perbuatan kebid'ahan. Sebaliknya, ada yang berlebih-lebihan di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sifatnya orang-orang Nasrani. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla." Aku tidak suka kalian mengangkat aku melebihi kedudukanku yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini bentuk tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangat beliau di dalam menjaga tauhid. Jangan sampai beliau diangkat melebihi kedudukan yang telah Allah berikan kepadanya. Kedudukan hamba dan Rasulnya itu sudah kedudukan yang paling mulia. Tidak ada dari kalangan manusia yang bisa melebihi kedudukan ini. Jangan diangkat melebihi kedudukan beliau yang sebenarnya. Maka kalau begitu, yang lebih parah lagi, orang yang mengangkat para wali melebihi kedudukan Rasul, bahkan mengangkat para wali sampai melebihi kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka meyakini apa yang diinginkan wali, Allah harus tunduk kepadanya. Kalau wali itu tidak menginginkan, Allah tidak boleh melakukannya. Kalau begitu, sudah jauh lebih tinggi dari kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti yang terjadi pada sebagian orang-orang sufi. Gulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati wali-wali atau orang-orang saleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah memperingatkan, karena memang hal ini sangat rawan terjadi. Ya, sangat mungkin terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan untuk menjauhi ucapan dan perbuatan yang bisa mengantarkan pada kesyirikan tersebut. Rawahun Nasa'i bisanadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Islahul Masajid dan juga dalam kitabnya Ghayatul Maram. Baik. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah larangan gulu, berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larangan mengucapkan kata-kata yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Pelajaran yang lain, tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangat beliau dalam menjaga akidah dari hal-hal yang bisa merusak akidah tersebut. Pelajaran yang lainnya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, tidak sedikit pun memiliki karakter rububiyah dan uluhiyah. Pelajaran lain adalah tahdzir dari makar syaitan, dari tipuan syaitan. Dan dalam hadis ini dijelaskan salah satu bentuk tipuan syaitan, yaitu dengan menghias-hiasi perbuatan buruk menjadi baik. Perbuatan buruk, memuji berlebihan kepada Nabi dan kepada orang-orang saleh, tapi dihias-hiasi oleh syaitan seakan-akan itu perbuatan baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "Qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan." Ucapkan apa saja yang kalian suka, tapi hati-hati jangan sampai syaitan menipu kalian. Maka hindari ucapan-ucapan yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Baik. Kesimpulannya, bab ini mengajarkan kepada kita pelajaran yang besar bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid dan menutup semua pintu yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Maka sudah sepatutnya kita jangan menyombongkan diri. Kita harus takut dari kesyirikan, karena seorang nabi saja khawatir jangan sampai umatnya terjatuh pada kesyirikan. Dan yang beliau khawatirkan ini adalah para sahabat yang hidup di masa beliau. Bagaimana dengan kita yang jauh dari masa beliau, yang jauh dari ilmu, yang jauh dari iman yang kuat? Tentu kita lebih pantas untuk khawatir. Kita lebih layak untuk khawatir. Jangan-jangan kita terjerumus di dalam kesyirikan. Jangan-jangan keturunan kita, masyarakat kita terjerumus di dalam kesyirikan. Maka hendaklah kita mengajarkan tauhid kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan menasihati mereka untuk menghindari hal-hal yang bisa mengantarkan pada perbuatan syirik. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan para pendengar radio dakwah salafiyah bisa betul-betul memahami
apa yang telah dijelaskan oleh beliau, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya ke nomor 0813-949-72127. Sekali lagi saya beritahukan, silakan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 0813-949-72127. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk, kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Berhubungan dengan pertanyaan yang kemarin, Pak Ustadz, kenapa ya para kiai yang ikut jamaah tabligh tidak bisa membedakan salah dan benar pada kitab yang dipakai jamaah itu? Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan tentang bukti. Salah satu bukti saja tentang kesesatan, bahkan kesyirikan dan kekafiran yang ada dalam kitab Fadailul A'mal milik jamaah tabligh, yaitu klaim manusia mengetahui perkara gaib dan menetapkan suatu amalan bukan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Namun pada kesempatan ini mungkin ada yang terlewat, barangkali bisa menjadi syubhat. Kenapa ya para kiai yang ikut jamaah tabligh tidak bisa membedakan salah dan benar? Maka kita katakan, alhamdulillah banyak yang kami ketahui orang-orang yang memiliki ilmu, kiai atau ulama atau talibul ilmi, yang awalnya mengira jamaah tabligh itu baik. Setelah mereka ikut ke dalamnya, lalu mereka keluar karena mengetahui penyimpangannya. Ada seperti ini, banyak seperti ini, dan kami kenal baik di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak yang keluar dari jamaah tabligh setelah mengetahui. Baik. Andaikan semuanya tidak keluar, tidak bisa membedakan salah dan benar, maka manusia bisa salah dan bisa benar, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan terkadang tidak bisa dia bedakan karena keterbatasan ilmu atau syubhat, kerancuan-kerancuan yang menghalanginya. Sedangkan ukuran kebenaran bukan kiai, bukan pula ustadz, bukan pula sekelompok orang, bukan pula satu jamaah besar, tidak. Ukuran kebenaran adalah Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Jadi walaupun sekelompok atau banyak kiai yang mengikuti satu pendapat yang salah dan itu dinyatakan salah oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita katakan mereka salah. Kita katakan mereka salah karena menyelisihi Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan para kiai, ketika dulu ada orang yang mempertentangkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir jatuh batu dari langit menimpa kalian. Ini menimpa azab Allah kepada kalian karena aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kalian bantah dengan Abu Bakar berkata dan Umar berkata. Bagaimana lagi dibantah dengan kiai berkata? Ini lebih parah lagi. Baik. Ini berhubungan dengan pertanyaan kemarin. Pertanyaan berikutnya, apakah baik atau tidak wanita-wanita saat ini ingin menjadi PNS atau pekerjaan lain, sedangkan itu adalah perbuatan yang selalu ikhtilat dengan laki-laki? Dan berdosakah saya keluar rumah seperti ke sawah karena ingin membantu suami, tapi saya keadaan tutup aurat? Ini termasuk musibah yang menimpa negeri-negeri kaum muslimin, yaitu berupa terjadinya ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita, baik dalam lapangan pekerjaan maupun pendidikan. Dan ini tidak boleh. Ini harus dihindari semampu mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para sahabat, apabila kalian memiliki keperluan,
mau minta sesuatu atau bertanya sesuatu pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka minta dari balik hijab. Karena yang demikian itu lebih suci bagi hati mereka dan hati kalian, atau hati kalian dan hati mereka. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahabat dan istri-istri Nabi, ini ibu dan anak. Tetapi bukan ibu dan anak secara nasab. Sebab istri-istri Nabi adalah ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman. Tapi karena mereka tidak memiliki hubungan mahram, Allah perintahkan mereka kalau mau berinteraksi dari balik hijab, min wara'i hijab. Tidak boleh untuk berikhtilaf dan bercampur baur antara satu dengan yang lainnya. Dan Allah katakan, yang demikian itu lebih suci, lebih bersih bagi hati kalian dan hati mereka. Ini sahabat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita? Kita lebih perlu, lebih butuh dengan hijab dibanding para sahabat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, mereka adalah orang-orang yang paling berilmu dan paling takwa, dan mereka menundukkan pandangan, dan para istri Nabi menggunakan hijab yang syar'i. Kalau yang terjadi hari ini sudah tidak pakai hijab, bercampur baur, tidak pula menundukkan pandangan, wanita-wanitanya juga tidak menutup aurat, malah cenderung menggoda. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau suami atau istri kita berselingkuh dengan rekan kerjanya. Jangan salahkan siapa-siapa kalau anak kita masih sekolah sudah hamil di luar nikah. Salahkan diri sendiri yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Nabi SAW juga memperingatkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Hati-hati kalian, jangan masuk ke tempat-tempat wanita. Lalu ada seorang bertanya, seorang sahabat Ansar, afara'aital hamwa? Bagaimana dengan ipar, saudara ipar? Maka Nabi SAW mengatakan, al-hamu al-maut. Saudara ipar itu adalah maut, kematian. Ini saudara ipar. Bahayanya seperti bahaya kematian. Berikhtilaf, berdua-duaan dengan saudara ipar, bahayanya seperti bahaya kematian. Ini sehubungan dengan apa yang kita bahas tadi. Nabi SAW telah melarang semua yang bisa mengantarkan pada perzinahan. Itu sudah dilarang di dalam syariat Islam. Baik. Adapun pekerjaan yang tidak terdapat penyelesaian syariat, maka tidak mengapa. Saya pernah mendengar seorang ulama Ahlus Sunnah di Makkah yang masyhur, yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliki dan Syekh Ismail Zain. Apakah Ustaz juga istifadah pada beliau? Saya tidak istifadah kepada orang ini, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dia memang masyhur, tapi bukan masyhur dengan sunnah, masyhur dengan bid'ah. Ya. Sayyid Alwi Al-Maliki ini dulunya mengajar di Masjidil Haram. Lalu muncul penyimpangan, muncul kebid'ahan darinya sehingga dia dipecat. Dia tidak lagi mengajar di Masjidil Haram. Di antara penyimpangannya yang dia tulis di dalam kitab Az-Zakhair Al-Muhammadiyah. Di situ dia mengatakan Rasulullah SAW memegang kunci-kunci langit dan bumi. Ya. Dia juga mengatakan beliau berhak membagi tanah di surga. Dia juga mengatakan Nabi SAW mengetahui perkara gaib dan berbagai macam bentuk kesyirikan terhadap Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi yang benar dia bukan termasuk ulama ahli sunnah, tetapi ahlul bid'ah. Adapun Syekh Ismail Zain anak tidak kenal. Tapi Muhammad Al-Maliki ini masyhur dengan kebid'ahan. Baik. Ustaz, bagaimana kalau di rumah ada pekerjaan yang membutuhkan orang banyak, sementara sudah menjadi kebiasaan dikasih rokok? Padahal saya tahu rokok itu haram dan sudah dikasih tahu bahwa saya tidak menyediakan rokok. Tapi ada keluarga lain yang nyumbang rokok dengan alasan tidak enak sama orang lain. Berdosakah saya dan harus bagaimana sikap saya? Yang berdosa adalah orang yang kasih rokok tersebut. Dan sikap kita menasihati. So kita menasihati dengan baik, sampaikan dengan dalil-dalil Al-Quran wa Sunnah tentang haramnya rokok dan juga fatwa para ulama. Kalau mereka terima alhamdulillah, kalau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Baik. Apakah sunnah atau bukan bila kita masuk rumah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Anda tidak tahu. Tidak tahu dalilnya. Yang Anda tahu cukup mengucapkan salam, assalamualaikum. Ini sudah termasuk doa dan penghormatan kepada penghuni rumah. Baik. Demikian pula disunahkan untuk menutup pintu rumah dengan mengucapkan bismillah.
Ustaz, tolong dijelaskan pembagian waris antara seorang istri dan 2 orang putri. Harta adalah hasil usaha bersama atau dagang. Syukron Abu Madinah. Pertama, pisahkan dulu mana harta milik suami dan mana harta milik istri. Ini harus jelas. Mana harta suami dan mana harta milik istri. Kalau orang yang bekerja sama dalam dagang kan gitu. Bagiannya jelas, berapa persen bagian satu dengan yang lainnya. Setelah dipisahkan, kalau misalkan suami meninggal, maka harta suami itulah yang dibagi. Adapun seorang istri, dia mendapatkan 1/8 kalau suami ini memiliki anak. Kalau tidak memiliki anak, dia mendapatkan 1/4. Berdasarkan firman Allah, walahunna rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Para istri mendapatkan 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan apabila kalian tidak memiliki anak. Fa in kana lakum walad, apabila kalian memiliki anak, falahunna thumun, maka mereka mendapatkan 1/8 mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain, dari apa yang kalian tinggalkan, yakni harta yang kalian wariskan setelah ditunaikan wasiat. Yani wasiat, misalkan orang yang meninggal itu sebelum meninggal dia wasiatkan, ini sebagian harta berapa rupiah disumbahkan kepada pondok misalnya. Setelah ditunaikan wasiat itu dan setelah dibayarkan hutang-hutangnya, baru dibagi warisan tersebut. Dan ini berlaku baik itu anak dari istri tersebut maupun dari istri yang lainnya. Anak dari istri tersebut maupun dari istri yang lainnya, istri mendapatkan 1/8. Adapun 2 orang putri, mereka mendapat 2/3. Mereka dapat 2/3 bagian. Ini 2/3 mereka bagi. Berdasarkan firman Allah, fa in kunna nisaan fawqa tsnatain falahunna thulutsa ma tarak. Apabila mereka wanita di atas 2, ini minimal 2, maka mereka mendapatkan 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Baik. Jadi kesimpulannya, istri dapat 1/8 dan anak 2 orang putri mendapatkan 2/3. Kalau anak sendiri mendapatkan separuh, ya, setengah. Ya, tapi yang ditanyakan 2 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bukan bermaksud hendak menagih, tapi sekedar ingin jelas. Sampai usia berapa anak yatim piatu wajib disantuni? Nisab saya ketika umur 2 tahun, telah piatu ketika 13 tahun yatim piatu. Namun seingat saya, sekalipun belum pernah menerima pemberian yang atas nama santunan yatim piatu, baik dari pemerintah maupun dari orang-orang sekitarku. Padahal saya hidup sebatang kara, terlantar. Sekarang usiaku 40 tahun. Lagi-lagi aku terlantar sejak 6 tahun yang lalu. Aku sakit lumpuh, kecelakaan. Namun tidak ada yang pedulikanku. Mohon dijelaskan. Makasih. Hamba Allah di Lakbok. Yang disebut dengan anak yatim itu adalah yang belum balik. Anak yang belum balik dan bapaknya meninggal dunia. Itu kalau definisi anak yatim. Tetapi yang berhubungan dengan santunan, siapa saja yang membutuhkan, ya, dia berhak untuk mendapatkan santunan. Dan kewajiban itu lebih besar kepada pemerintah kaum muslimin, diambil dari Baitul Mal, dari perbendarahan pemerintah. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala kalau seorang meminta haknya kepada pemerintah, ya, datangi mungkin departemen sosial atau dinas sosial dan sampaikan. Nah, setahu anak ada seperti ini. Kan ada negara dan mana undang-undang dasar negara dan negara. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dijamin oleh negara. Fotokopi itu dan bawa di dinas sosial. Demikian pula bagi kaum muslimin, tetangga-tetangga, untuk memperhatikan tetangga mereka. Tidak pantas kita kenyang, kita berpakaian dengan baik, lalu tetangga kita, ya, tidak mendapatkan hal yang seperti itu. Dan meminta itu hukum asalnya tercelah. Hukum asalnya tercelah. Kecuali orang yang memang sangat membutuhkan, yang tidak ada jalan lain kecuali meminta. Jadi tidak apa-apa kalau memang tidak ada jalan lain kecuali meminta. Namun tentu saja kita nasihatkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya Allah. Cukup baginya Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menolongnya. Siapa yang bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang bertakwa kepada Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ini yang bisa kita nasihatkan, dan mudah-mudahan insyaallah taala ada di antara pendengar radio ataupun
warga pondok yang mau membantu insyaallah taala. Baik. Ustaz, bagaimana kita bisa bangkit dari kefuturan karena lingkungan yang tidak mendukung tetap istiqamah? Hijrah dari lingkungan tersebut. Jangan terus-menerus berada dalam lingkungan yang bisa mempengaruhi iman kita. Dan Nabi SAW telah memperingatkan untuk hijrah dan melarang kita tinggal di lingkungan orang-orang kafir ataupun lingkungan orang-orang fasik. Karena itu, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yakhalil. Seorang itu tergantung sahabat dekatnya, saling mempengaruhi. Maka lihat-lihat siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat dekat. Lihat-lihat lingkungan untuk tinggal di situ. Ya. Dan kalaupun kita selamat dari lingkungan yang buruk, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan keturunan kita? Maka hindari lingkungan tersebut. Kalau memang kita tidak bisa membentengi diri dari pengaruh lingkungan tersebut. Kemudian selalu menghadiri majelis ilmu dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Walaupun tidak tinggal selingkungan dengan orang-orang yang saleh, tapi berusaha ziarah, ya, berkunjung ke rumah orang-orang yang saleh, selalu berhubungan dengan orang-orang yang saleh, ya, dengan menghadiri majelis ilmu, ya, agar kita tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Karena bergaul dengan orang-orang yang saleh, terlebih dengan orang-orang yang berilmu, akan ada saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di dalam agamanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya kenal dakwah salaf di Singapura dan di Jakarta yang melalui radio. Semoga dakwah ini semakin dipahami oleh masyarakat. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau tanya, malaikat pencabut nyawa, ada beberapa nama malaikat. Siapa saja namanya? Namanya satu saja, Malakul Maut. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran wa Sunnah, Malakul Maut. Adapun Israel, ini dari Israiliyat, dari riwayat-riwayat Israiliyat. Adapun Al-Quran dan Sunnah, namanya adalah Malakul Maut. Kenapa para ustaz salafi memakai gamis, jubah, peci, imamah, sorban? Padahal katanya yang sunnah memakai pakaian negeri ini. Manakah yang benar dari pendapat para ulama dalam masalah pakaian? Ikut Rasulullah atau ikut masyarakat setempat? Kalau Imam Bonjol pakai apa ya? Baik. Ini pertanyaan yang sudah ketiga kali ya masalahnya. Barangkali yang terakhir Anda jawab masalah ini. Telah Anda sampaikan sebelumnya, ini masalah khilaf para ulama tentang mana yang disunnahkan. Memakai persis, yakni jenisnya, bentuknya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perbuatan beliau mengikuti adat kaumnya sepanjang tidak dosa. Ini dua permasalahan. Jadi permasalahannya bukan khilaf apakah mengikuti Rasulullah atau mengikuti masyarakat. Itu salah ya, bukan khilaf di situ. Khilafnya sama-sama mengikuti Rasulullah, tapi mengikuti Rasulullah dalam bentuk pakaiannya atau mengikuti perbuatan beliau di dalam mengikuti masyarakatnya. Baik, bisa dipahami ya. Jadi khilaf di sini bukan mengikuti Rasulullah atau mengikuti masyarakat, tapi sama-sama dua-duanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu berpendapat mengikuti harus persis, baik dari bentuk, rupa seperti yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti gamis, ya, sorban, ya, termasuk memanjangkan rambut sebahu. Yang satu lagi berpendapat yang diikuti adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti masyarakatnya. Paham? Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti masyarakatnya, maka kalau begitu kita juga mengikuti masyarakat kita, karena itulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan syarat hal itu bukan merupakan dosa. Dan yang kedua inilah yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Anda bacakan fatwa beliau biar lebih jelas di dalam kitab Syarh Hilyati Thalibil Ilmi halaman 118. Kata beliau, "Lakin ma ma'na al-ittiba?" Di dalam masalah ini kata beliau, apa sebenarnya makna ittiba? Hal ma'nahu ittiba'uhu fi 'aini ma labis atau ittiba'uhu fi jinsi ma labis? Apakah maknanya mengikuti persis ya seperti yang beliau kenakan, ataukah mengikuti apa yang beliau lakukan? Al-jawabu tsani, kata beliau rahimahullahu taala, jawabannya adalah yang kedua. Li'annahu labisa ma'tadahu an-nasu fi dzalikal waqt. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan apa yang menjadi kebiasaan manusia fi dzalikal waqt, pada waktu tersebut. Wa 'ala dzalika naqul, oleh karena itu kami mengatakan as-sunnatu lubsu ma ya'taduhu an-nas. Sunnah itu adalah menggunakan yang merupakan adat
kebiasaan manusia. Tetapi dengan syarat ma lam yakun muharrama, sepanjang tidak haram. Fa in kana muharraman wajib ijtinabuh, apabila itu haram wajib untuk menjauhinya. Ini pendapat beliau. Kalau ada orang yang berpendapat sunnah itu harus persis seperti yang dikenakan Rasulullah SAW, pakai sorban, pakai gamis, itu tidak ada masalah. Pendapatnya kita hargai. Iya. Tetapi itu bukan sebagai ukuran kebenaran. Jadi orang yang menggunakan gamis, jubah, peci dan imamah itu juga tidak diingkari kalau mereka mengikuti pendapat ulama yang berpendapat demikian. Iya. Baik. Meskipun di sini barangkali terkadang kita merinci, kalau di lingkungan pondok yang sudah terbiasa dengan pakaian seperti itu, tidak mengapa. Dan itu kan bagus. Dalam artian lebih menutup aurat, lebih nampak syiar Islamnya. Tetapi kalau di lingkungan masyarakat awam yang mereka tidak mengenal pakaian tersebut, maka seperti yang dikatakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang sunnah itu adalah mengikuti kebiasaan mereka sepanjang tidak dosa, sepanjang tidak dosa. Baik. Tapi tentunya mengikuti masyarakat di sini bukan masyarakat ya, semua anggota masyarakat, sampai pakaian para preman, pakaian anak-anak jalanan pun diikuti. Tapi pakaian orang-orang baik-baik, ya, orang-orang yang biasa pakai sarung, pakai baju baik-baik, pakai gamis dan seterusnya, pakai baju istilahnya baju koko dan yang lainnya. Jadi ini khilaf para ulama. Tafadhal antum mau milih yang mana terserah, ya. Menurut mana yang antum lihat yang lebih tepat. Jadi ini termasuk masalah yang tidak ada dalil yang sharih. Tidak ada dalil yang sharih, dalil yang tegas. Sehingga kita lihat bagaimana penjelasan para ulama, mana yang lebih sesuai dengan kebenaran, itu yang kita ikuti. Baik, Ustaz, bagaimana tentang polisi tidur yang terdapat di mana-mana, itu sangat mengganggu dan bisa mencelakakan. Sedangkan hadis menjelaskan duduk di pinggir jalan sudah dilarang, derendang di Ciherang. Sudah jelas, kalau terbukti hal itu bisa mengganggu dan bisa mencelakakan, maka tidak boleh. Maka jelas itu tidak boleh. Kalau memang terbukti hal itu bisa mengganggu dan mencelakakan. Maka Nabi SAW telah mengingatkan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tertinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Tapi dilihat dulu, jangan-jangan sebaliknya. Kalau tidak ada polisi tidur, bisa membahayakan mungkin anak-anak yang bermain di jalan, karena biasanya sebagian anak-anak muda kita kalau bawa kendaraan itu terlalu cepat, sehingga bisa membahayakan anak-anak yang biasanya bermain di jalan atau kebetulan lewat. Baik. Baik. Apa pertanyaannya? Pak Ustadz, saya dan istri saya sudah ikut 10 tahun. Kalau tidak ikut lagi, apa dalil yang harus dikatakan pada mereka? Oh, ini mengenai jamaah tabligh ya. Tolong kasih tahu hadis dan Al-Qur'annya. Apakah kalau masih bergabung dengan mereka, tapi saya mengambil contoh yang dicontohkan Rasul saja, tidak memakai dalil mereka, apakah masih berdosa? Dalil dari Al-Quran dan hadis banyak sekali melarang kita bergaul dan bergabung dengan orang-orang yang zalim. Dan termasuk sebesar-besarnya kezaliman adalah kezaliman dalam agama Allah, berbuat kebid'ahan dan kesyirikan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Setelah jelas ada kebid'ahan dan kesyirikan pada mereka, maka jangan kita bergabung dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, janganlah kamu cenderung simpati kepada orang-orang yang zalim tersebut sehingga kamu disentuh oleh api neraka. Condong saja kepada mereka, bersimpati kepada mereka, itu sudah dilarang oleh Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Apalagi sampai bergabung dengan mereka, membantu dakwah mereka. Ini tidak dibolehkan. Adapun dalam hadis banyak sekali. Di antaranya hadis-hadis yang melarang kebid'ahan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak. Sampaikan kepada mereka, apa yang kalian katakan, apa yang kalian lakukan ini bid'ah, tertolak. Itu dalilnya. Jadi tidak boleh terus bergabung dengan mereka. Alhamdulillah baru 10 tahun. Ada yang lebih lama dari 10 tahun. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah dan keluar dari jamaah tabligh setelah mengetahui tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Jadi jangan ragu untuk meninggalkan mereka.
Dan juga kami nasihatkan untuk menghadiri majelis ilmu, bergaul dengan ahlus sunnah, dan meninggalkan majelis-majelis mereka. Dan sangat berbahaya kalau kita masih menghadiri majelis mereka, masih bergabung dengan mereka, walaupun tidak mengikuti dalil mereka, itu sangat berbahaya. Sebab sampai di mana ilmu kita? Para ulama dulu juga khawatir. Ulama saja dulu khawatir. Sampai mereka berpesan, la tujalisu ahlal bid'ah. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena khawatir. Jangan sampai terpengaruh dengan kesesatan mereka. Sebab kemampuan kita terbatas. Kita tidak bisa semua membedakan, ya, mana yang benar dan mana yang salah. Kan tadi sudah ditanyakan, kiai saja bisa salah. Ya kan kiai, ulama dulu juga khawatir. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasa'ihi la yulqiha fi qulubihim. Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, ulama dari generasi salaf, berpesan, barang siapa mendengarkan satu ucapan bid'ah, jangan dia ceritakan sama teman-temannya. Jangan sampai dia masukkan bid'ah itu ke dalam hati mereka. Ini bukan ahlul bid'ahnya. Orang yang mendengarkan ucapan bid'ah lalu dia sampaikan ke teman-temannya. Khawatir beliau jangan sampai masuk kepada teman-temannya. Dikomentari oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, aktsaru a'immati salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubaha khattafa. Tentang ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ini dikomentari oleh Imam Az-Zahabi, kebanyakan ulama salaf memperingatkan bahaya duduk-duduk, bahaya bermajlis, bahaya mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, dari para pelaku kebid'ahan. Kenapa? Karena mereka menganggap hati kita lemah, sedangkan syubhat atau kerancuan-kerancuan itu menyambar-nyambar. Ini salaf. Khawatir, menganggap hati mereka lemah, takut jangan sampai terpengaruh dengan kebid'ahan mereka. Bagaimana dengan kita? Kita harus lebih khawatir lagi, lebih takut. Ya. Maka yang kita nasihatkan adalah bergabung dengan ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti majelis ahlus sunnah, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu itu dan berdakwah. Jangan mengikuti ahlul bid'ah wal furqah. Iya. Jadi tidak boleh lagi bergaul dan bergabung dengan mereka. Iya. Baik. Ustaz mau tanya. Sebelum dijawab mohon maaf terlebih dahulu karena pertanyaannya di luar tema Ustaz. Kalau boleh tahu di Salafiyah Islamnya apa? Naqsabandiyah atau Muhammadiyah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalam. Salafiyah Islamnya adalah Islam seperti yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Makanya dinamakan Salafiyah. Bukan Naqsabandiyah, bukan pula Muhammadiyah. Dinamakan Salafiyah dari kata salaf. Salaf itu artinya generasi terdahulu, yaitu generasi awal umat Islam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pengikut mereka disebut salafi atau salafiyah. Dakwah mereka disebut dakwah salafiyah. Kenapa? Karena mengikuti salaf. Siapa salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini Islam yang kita pelajari dan kita berusaha amalkan, yaitu Al-Qur'an wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Oleh karenanya yang kita kaji adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan penjelasan para ulama, baik ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, murid-murid mereka, atau tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in, dan semua ulama yang mengikuti jalan mereka, yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat. Sebagaimana yang telah didengarkan, apa yang kita jelaskan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari penjelasan selain para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak mengikuti Naqsabandiyah, tidak pula mengikuti Muhammadiyah, tetapi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena beliau telah mengingatkan, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah? Beliau ditanya, siapa satu golongan itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi wajib bagi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam dakwah, dalam pemerintahan, dalam kemasyarakatan, dalam muamalah dan seterusnya. Ini Islam yang diwajibkan atas seluruh kaum muslimin, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barangkali ini yang bisa kita
sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.